data itu diekstrak dari sini, dari BKD diekstrak dari sini, dari naik pangkat diekstrak dari sini. Seperti itu. Nah, oleh karena itu berapa ini yang perlu kita pahami. Nah, ini mempunyai subsystem. Subsystemnya adalah plti.dikti.or.id sama Siplit Takmas. Subsystemnya juga ada subsystem beasiswa. Ya, ini subsystem dari main road ini, jalan utama ini. Sehingga di dalam ini PLTI tugasnya apa? Untuk ngetes dosen dan calon dosen. Ya. Nah, Ibu dan Bapak Hormati, misalnya tes bahasa Inggris sama TOEIC sama TKD sama TKDA. Tes bahasa Inggris dengan tes potensi akademik lewatnya sini. Tapi ini meskipun sertifikatnya tidak keluar, ini bisa dilihat di sini, tidak masalah, karena sudah jadi satu, ya, tidak jadi satu. Seperti kemarin itu ada tes calon yang mengajukan NIDN, ya, ini lewatnya sini. Oh, enggak. Tapi nanti kalau sudah ada, baru masuk ke sini sama masuk ini bisa, gitu ya. Bahasa Inggris untuk sertifikasi dosen juga lewatnya sini. Ini bisa jadi satu. Jadi meskipun nanti misalnya UNER belum mengeluarkan ijazah atau sertifikat tes bahasa Inggris, sudah bisa dilihat dapatnya berapa, karena sudah terintegrasi, ya, sudah terintegrasi. Jadi seperti ini. Kemudian Siplit Takmas ini untuk penelitian. Kemudian Pak, yang penelitian yang sudah dimasukkan oleh admin Lemlit gitu, ini bisa dilihat di beban kerja, ya, bisa dilihat di beban kerja yang sudah masuk. Nah, penelitian yang di sini itu apa namanya sudah tidak perlu lagi dimasukkan ulang keluar, kecuali yang tidak lewat Siplit Takmas, ya, baru bisa di entry sendiri. Jadi kira-kira seperti itu yang dimaksudkan dengan peta terintegrasinya, ya. Jika kalau yang data misalnya nama, pangkat, jenis kelamin itu adalah sesuatu yang harus dari sini untuk mengkoreksinya, ya. Seperti itu. Nah, kemudian karena beban kerja dosen ini terdapat berbagai macam bukti, ini disimpan dalam pangkalan data beban kerja dosen. Nah, ini nanti yang dipakai untuk naik pangkat, itu, ya, seperti itu kira-kira. Kalau Forlap itu situsnya ini sekarang masih ramai saja, gitu. Kalau yang Cerdas Dikti, ya ini sedang ramai, ya, Cerdas Dikti ID ini sedang ramai, gitu. Kemudian kalau SIPKD ini dulu awal-awal sepi, gitu, awal-awal ramai, terus sepi, terus sekarang hampir mau ramai kembali. Jadi dulu kan ketika di launching oleh Pak Dirjen tanggal 13 November itu dibatasi sampai dengan bulan Desember. Oleh karena dibatasi sampai bulan Desember, dosen seluruh Indonesia kemudian mengakses semua, sehingga situsnya tidak kuat, ya, jebol, ya, tidak kuat. Maka kemudian dicarikan upaya dengan di split 3, ada yang di ITS, ada yang di UNES, dan ada yang di Dikti sendiri. Servernya ditambah dengan kapasitas yang luar biasa, bandwidthnya nyewa sama Telkom dengan bandwidth yang sangat besar, Ibu dan Pak yang saya hormati. Ini untuk apa? Untuk melayani Ibu dan Pak semua. Nah, sekarang sudah lancar, ya. Sekarang ini sudah lancar, seandainya Ibu dan Bapak akan mengakses lewat di sini, ya. Ini situsnya. pak.dikti.go.id ini sekarang ini untuk yang naik pangkat masih sepi, untuk yang naik pangkat lewat SPKD, ya, masih sepi karena belum lewat di sini. Sementara belum lewat di sini. Lewat yang di sini itu bukan PAK yang ini, ya, seperti itu. Kemudian ini Siplit Takmas, situsnya kira-kira wajahnya kayak gini, ini sudah terintegrasi. Kemudian PLTI, ini kira-kira situsnya seperti ini. Kalau Ibu dan Bapak yang mau tes Cerdas, ya, tes TKDA sama TKBI, maka ini yang dipakai. Nah, kalau secara bagan Ibu dan Bapak itu tadi secara peta konsep, sekarang kalau secara bagan seperti ini. Calon dosen, ya, untuk menjadi dosen, apakah itu dari PTN PTS Kemendikbud atau PTN PTS non Kemendikbud, untuk menjadi calon dosen harus dievaluasi. Ya. Kalau dulu enggak. Kalau kita di pegawai negeri sih lancar-lancar dan aman-aman saja karena kualitasnya tinggi, tapi teman-teman di swasta kadang-kadang enggak, gitu ya.
Kadang-kadang pokok kepengen jadi dosen ya jadi gitu saja. Padahal kalau orang sudah jadi dosen, pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan karirnya. Maka dari itu harus dievaluasi. Ini yang pertama sekarang ini lewat NIDN, ya, lewat NIDN. Nah ini kalau lulus Ibu dan Pak Yasmati akan dapat NIDN tandanya. Baru kalau dapat NIDN bisa ikut sertifikasi dosen. Sudah ikut sertifikasi dosen gitu, nulis BKD, jadi dosen profesional kalau lulus. Lulus jadi dosen profesional, kemudian nulis BKD. BKD laporannya ditampung, ya, dikoreksi oleh internal. Nah Ibu dan Pak Yasmati ini laporan BKD ini datanya diimpun dalam pangkalan data beban kerja dosen, ya. Kemudian inilah yang akan diperiksa oleh TPJA, tim penilaian jabatan akademik. Kalau dulu namanya TPAK, sekarang dengan terbitnya Undang-Undang 17 Permen PAN 17 ini namanya TPJA, tim penilaian jabatan akademik. Nah, ini ngambilnya dari sini, ya. Baru nanti ini dipakai untuk peningkatan jabatan atau peningkat pangkat akademik dosen. Jadi kira-kira seperti masing-masing jajar genjang ini ada reward dan punishment-nya. Masing-masing jajar genjang ini ada reward dan punishment-nya. Kalau kita ikuti gitu, kalau yang pertama ini rewardnya apa? Apabila dinyatakan lulus maka mendapat nira. Kalau lulus ya tidak dapat nira, gitu ya. Mohon maaf, NIDN. Ya kalau lulus dapat NIDN, ya. Biodatanya diakui kalau sudah lulus ini dan mendapatkan fasilitas untuk pengembangan, misalnya beasiswa, hibah penelitian, hibah pengabdian masyarakat dan sebagainya. Kalau ini tidak punya NIDN tidak akan bisa ini, ya, tidak akan bisa. Kecuali itu mendapat hak untuk mendapat predikat dosen profesional melalui proses serdos, ya, seperti itu. Ini rewardnya. Kalau punishment-nya, ya punishment-nya lawannya dari ini, tidak dapat NIDN, biodatanya belum diakui, tidak bisa masuk ke dalam fasilitas beasiswa, hibah penelitian dan seterusnya. Kemudian ini yang berikutnya, yang rewardnya yang jajar genjang ini, apabila lulus sertifikasi dosen, maka mendapat pengakuan formal sebagai dosen profesional yang ditandai dengan pemberian sertifikat pendidik, mempunyai hak untuk mengajar di perguruan tinggi, ya. Kemudian yang ketiga mendapatkan tunjangan profesi pendidik, ya, ini rewardnya jajar genjang yang ini. Kemudian untuk jajar yang genjang yang ini, ya, ini dosen profesional harus melaporkan kinerjanya setiap semester. Apabila kinerjanya memenuhi peraturan, maka tunjangan profesinya dapat terus. Profesor harus melakukan 3 kewajiban khusus, ya, untuk mendapat tunjangan kehormatan. Kemenangan menilainya ada pada perguruan tinggi masing-masing ini. Tadi sudah saya jelaskan. Kemenangan menghentikan tunjangan juga ada perguruan tinggi masing-masing. Penilai adalah asesor pada satuan pendidikan tinggi ini penilainya. Data kinerja dosen profesional diimpun dalam pangkalan data beban kerja dosen. Seperti itu. Nah, Ibu dan Bang Jalun, apakah terjadi dosen yang tidak perform tidak diberikan tunjangan? Sudah terjadi. Di mana-mana ada. Di UNER juga ada mungkin, ya. Ada, ya. Yang tidak perform kinerjanya kemudian tidak dikasih, ada, ya. Di Kemenang itu ada yang tidak perform guru besar. Kalau guru besar berarti harus mengembalikan tunjangannya 2 kali gaji pokok selama 3 tahun, ya. Agak lumayan itu. Itu kalau 2 kali gaji pokok selama 3 tahun harus mengembalikan, karena tidak bikin buku, ya, tidak bikin buku, sama izinnya Kemenak itu dianggap sebagai temuan, diminta mengembalikan, ya. Itu kalau orang Malang bilang tidak lumayan lagi, itu nayamul itu 2 kali gaji pokok kali 3 tahun, ya. Itu menggambarkan seperti itu. Terjadi, Pak, di Kemenang sudah. Kalau di Kemendikbud saya malah belum pernah dengar, ya. Tidak perform asesor, Pak. Bagaimana? Tidak perform sebagai asesor. Tidak perform sebagai guru besar. Asesor, tapi yang guru besar aman. Aman, ya, alhamdulillah. Kalau yang tidak perform pada asesor itu, kalau dulu asesor sudah koreksi seenaknya, tapi sekarang tidak bisa karena kita punya logbook. Jadi apa yang dilakukan asesor itu tercatat, ya, masuk situs jam berapa, keluar jam berapa, apa yang dilakukan itu ada catatannya sendiri, ya, ada punya logbooknya di sistem. Nih, kemudian untuk yang ini, yang naik pangkat, dosen mempunyai hak dan kewajiban untuk meningkatkan jabatan akademik dari asisten ahli sampai profesor. Kenaikan jabatan akademik dosen dilakukan tim penilai jabatan akademik.
TPJA satuan pendidikan bisa sampai dengan lektor, sedangkan untuk TPJA untuk profesor di TPJA-nya Ditjen Dikti ya. TPJA menilai dari pangkalan beban data beban kerja dosen ini tidak ada ajuan tertulis. Data pada PTG hanya dapat dilihat oleh TPJA hanya apabila satu sudah diverifikasi oleh asesor dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Kriteria suksesnya itu kemudian lewat Permenpan ini. Jadi seperti itu. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, kalau kita interfacingnya antar mukanya antara perguruan tinggi dengan BKD di Dikti itu ini dosen kan nulis BKD ini, datanya kan dihimpun di pangkalan data beban kerja dosen. Ini kan bisa dilihat di sini. Nah, ini nanti akan dipakai sebagai apa? Sebagai diverifikasi, kemudian akan dipakai sebagai alokasi tunjangan profesi dan kehormatan di perguruan tinggi. Seperti itu, ya. Mengapa kok ini kita pakai sebagai dasar alokasi tunjangan? Karena ini kemarin kan ditanyakan oleh Menkyu itu sekarang kan tidak mau gelondongan. Kalau di tahun 2010-2011 itu kan memberikannya gelondongan. Jadi misalnya saja UNER yang lulus cerdas berapa, katakan misalnya gampangnya ngitung 100. Satu orang berapa tunjangannya? 4 juta. Oh, berarti per bulan harus dialokasikan ke UNER 4 juta kalikan 100, 400 juta. Jadi kalau 1 tahun ya 12 kali 400 juta sekian dialokasikan ke UNER. Itu dulu. Sekarang Kementerian tidak mau, boleh saja 100, tetapi namanya siapa? Ini ya. Kinerjanya bagaimana? Baru dikasih. Gitu. Ini terjadi jenjang kesenjangan ini terjadi tahun 2013. Ternyata datanya Kemendikbud tidak sesuai dengan datanya Kemenkyu, tidak sama. Gedean data yang ada di Kemendikbud. Maka kemudian sama Pak Agus Martowidoyo dikasih bintang, tidak dikasih bintang. Selama dikasih bintang itu dananya tidak turun. Karena apa? Beda data. Mengapa kok beda data? Kemendikbud tidak bisa mengatakan dananya ini untuk siapa. Saya mau mengasihkan uang 100 juta, tapi ini untuk siapa? Gitu. Iya, tidak mau. Sehingga kalau Ibu dan Pak lihat tahun 2013 itu bintangnya itu lepas. Bintangnya itu lepas di bulan Juli. Awal tidak bisa lepas, sehingga kegiatan kita itu tidak ada dananya sampai bulan Juli, ya. Katanya konon lepasnya ini bukan karena Kemendikbud mencari dan memberikan data, enggak, tapi negosiasi saja katanya gitu. Nah, sekarang kita punya sistem. Karena nanti kalau BKD ini apa namanya jalan SIP GADE-nya, maka kemudian rekapnya kayak gini kan gampang nanti ya, nanti rekapnya sebelum ini. Nah, rekapnya nanti kan gini. Jadi satu kali set saja keluar sudah. Dosen ini MA-PAT kesimpulannya. Dosen ini MA-PAT sudah bisa diberikan sebagai alokasi tunjangan gitu. Jadi akan mudah sekali Dikti untuk mengalokasi dan menjawab pertanyaan itu ya. Nah, ini seperti itu. Ya, ini antar mukanya. Jadi ini yang akan dipakai untuk alokasi tunjangan. Nah, ini kalau di SIP di perguruan tinggi nanti kan prosesnya seperti ini. Dosen profesional mengunggah laporan dan bukti pendukung, diverifikasi asesor, disahkan pimpinan perguruan tinggi, ya. Kemudian dari sana data ini akan masuk kepada pangkalan data beban kerja dosen. Ini ada pada servernya Dikti, ya. Baru ini akan diverifikasi untuk alokasi tunjangan. Di sini Ibu dan Pak yang saya hormati juga dipakai untuk tim penilaian jabatan akademik dosen, datanya yang pangkalan data beban kerja. Nah, ini proses ini ada di perguruan tinggi, proses ini ada yang ini ada di Dikti. Jadi kira-kira seperti itu nanti, ya. Kalau yang kopertis sama seperti tadi, ini hanya saja ini dilewatkan, disahkannya sama kopertis, baru masuk ke pangkalan data. Kalau ininya sama seperti itu, ya. Nah, ini rekap datanya, laporan BKD-nya di print gampang ini. Kalau Dikti ngeprint ini gampang, ya. Sehingga akan tahu siapakah dosen yang M dan siapakah dosen yang T. Kemudian kinerjanya kayak gini. Nah, masing-masing kinerja ini kalau ini kita klik gitu, kayak program yang lama itu, ini kita klik maka muncul datanya dosen ini. Kita SKS-nya kita klik di sini muncul data bidang B. Kayak saya kan klik muncul data bidang D dan seterusnya. Sehingga akan mudah. Ini asesornya juga masuk di sini. Sehingga asesornya ini siapa yang meng-ACC, meng-M-kan
akan ada ya, akan ada. Oleh karena itu ini kita bisa semuanya monetar ya, dan monetar. Sedangkan interfacing naik pangkatnya kira-kira kayak gini. BKD di perguruan tinggi ya, ini pangkalan data beban kerja di perguruan tinggi dan properties gitu. Ini kemudian formatnya dirubah dulu. Jadi ini pangkalan data tadi, yang data kita yang ada di data dosen yang ada di perguruan tinggi tadi kan sudah masuk di pangkalan data BKD di almarinya kita. Nah ini formatnya terpaksa harus dirubah. Mengapa kok formatnya harus dirubah? Karena ini ternyata dasar hukumnya berlain-lainan sehingga maunya lain-lain juga. Kalau yang atas ini BKD ini maunya undang-undangnya itu adalah Undang-Undang 14 turun menjadi PP 37 tentang dosen. Ya, sehingga di sini maunya apa? Di sini itu maunya satuannya itu SKS. Tapi kalau yang naik pangkat ini dasar hukumnya Permenpan. Yang pertama Permenpan 38 99, kemudian dirubah menjadi Permen 17 itu. Ini maunya ndak SKS. Ini maunya kum, ya. PAN ini tidak mau kalau permen ini diganti dengan SKS, tidak mau. Lah ini undang-undang yang di sini kalau ini tidak usah SKS tapi kum saja juga tidak mau, juga tidak ketemu, sehingga terpaksa formatnya dirubah, gitu. Ya, karena sama-sama tidak ketemu, ya, tidak ketemu. PAN tidak mau jadi SKS. Dan perguruan tinggi tidak mau jadi kum. Nah oleh karena itu ini sekarang dirubah. Tetapi yang dimaksud berubah itu tidak konsepnya, hanya angkanya saja yang berubah. Jadi misalnya di sini Bu Danpa sudah pernah melaporkan penelitian radikalisme mahasiswa. Ketika di sini di sisi kanan tadi, yang contoh tadi itu SKS-nya 3, jadi tertulis 3 SKS, gitu ya. Tapi ketika di sini kata-kata penelitian radikalisme mahasiswa sudah ada, hanya saja kolomnya SKS tadi kosong, diganti kolomnya kum. Jika Ibu dan Pak nanti tinggal kolomnya SKS itu diisi dengan kolomnya kum, gitu. Tetapi kan buktinya sudah ada, kan dulu sudah pernah diupload di penelitian. Ngajar juga gitu, kolomnya yang SKS tadi nanti kosong, diganti kolomnya itu diganti angka kum. Masuknya situsnya PAK. Kalau yang tadi maksudnya situsnya SI PKD, itu Bapak. Seperti itu jadi maunya, ya, maunya seperti itu. Sehingga dengan demikian inilah nanti yang dikoreksi, ya, dikoreksi oleh siapa? TPJA perguruan tinggi, ya. Nah, Ibu dan Bapak yang hormati, ke depan kewenangan perguruan tinggi itu akan ditingkatkan, tidak hanya sampai lektor tapi sampai guru besar. Sampai guru besar kita bisa naik pangkat di perguruan tinggi, hanya khusus bidang A, C, D. Kalau bidang B-nya terpaksa dikoreksi, masih dikoreksi oleh tim dari Dikti. Sehingga di sini nanti kalau ini sudah ACC, maka data usulan ini di TPJA Dikti ini A, C, D itu rekat tok. B-nya terpaksa harus di sini. Sehingga kewenangan kita di perguruan tinggi ini bisa sampai guru besar tapi khusus bidang A, C, D. Sedangkan B-nya tetap dikoreksi sama Dikti. Gitu ya. Artinya kalau misalnya UNER sudah meng-ACC dosen ini bidang A-nya sudah oke, ya kita oke. Bidang C-nya oke, ya kita oke. Tidak usah ada koreksi lagi. Yang koreksi hanya bidang B saja, ya. Baru ini dijadikan wahana naik pangkat. Dikoreksi oleh tim TPJA Dikti. Sesudah itu kalau tidak lolos ya kembali ke sini, kembali ke usulan ini. Tapi kalau lolos kemudian diregistrasi PAN, kemudian kenaikan jabatan akademik. Nah ini langsung mengupdate data di Forlab. Ini langsung mengupdate data di Forlab. Dengan demikian akan menjadi terintegrasi, kita tidak usah kemana-mana lagi. Jadi kira-kira peta konsepnya sudah seperti itu. Namun demikian ini sekarang sudah hampir jalan, mau uji coba dalam waktu yang dekat, ya. Ini untuk yang interfacing antara pangkalan data BKD dengan Ditjen Dikti di perguruan tinggi. Kalau ini yang untuk asisten ahli, saya kira tidak ada masalah karena ini langsung dari TPJA perguruan tinggi langsung registrasi PKM. Nah, berikutnya adalah almari digital dosen. Ibu dan Pak yang hormati, bahwa
Pangkalan data beban kerja dosen itu menyimpan seluruh aktivitas akademik dosen sehingga dapat berfungsi sebagai almari digital dosen. Ya, struktur penyimpanan data ADI disesuaikan dengan undang-undang. Ya, dosen dapat mengakses datanya sendiri di mana saja berada dan kapan saja melalui situs SIPKD. ADI ini direncanakan dilengkapi dengan menu searching yang berguna untuk tukar menukar informasi. Jadi kalau nanti datanya sudah jadi satu gitu ya, maka kemudian ada menu searching. Misalnya siapa yang sekarang ini penelitian terkait penyakit tropis, maka akan kemudian penyakit tropis akan keluar semua data dosen yang meneliti terkait penyakit tropis. Misalnya siapa dosen yang mengajar radiologi, itu kita tulis dosen radiologi, maka akan keluar semua. Karena kita datanya sudah jadi satu melalui menu searching ini, gitu ya. Oleh karena itu dosen diharapkan memasukkan karya-karya monumentalnya ke dalam ADI ini dengan jalan mengisinya melalui format SIPKD. Jadi Ibu dan Bapak yang saya hormati, Ibu dan Bapak, strateginya ngisi SIPKD itu yang pertama, Ibu dan Bapak mengisi harus selesai yang semester berjalan. Sudah itu selesai, Ibu dan Bapak isi lagi melalui sampai dengan naik pangkat terakhir. Jadi kalau sekarang Ibu dan Bapak ngisi untuk semester ini sama semester kemarin sudah oke, ini dipakai untuk alokasi tunjangan. Ini sudah selesai, maka kemudian Ibu dan Bapak secara pelan-pelan karena ini terbuka terus, isi lagi mulai naik pangkat terakhir. Jadi Ibu dan Bapak misalnya saya naik pangkat terakhir adalah 2010, isi mulai 2010. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti naik pangkat data saya ada semua mulai tahun 2010 itu. Gitu. Sehingga kita kalau ngisinya ini saja nanti tidak akan bisa naik pangkat karena tahun 2010 tidak ada. Sehingga di situ ada menu gitu. Menu kita bisa bagian ngisi mundur, ya, mengisi mundur. Itu Ibu dan Bapak bisa mengisi 2012, 2013 dan seterusnya. Mundur. Ya, sudah ini selesai. Karena ini dipakai untuk alokasi tunjangan, yang di sini dipakai untuk naik pangkat. Jadi isi lagi ke belakang. Sesudah sampai belakang selesai, misalnya saya naik pangkat terakhir 2010, saya sudah mengisi sampai 2010, mulai dari 2010, maka Ibu dan Pak ngisi lagi boleh ke belakang untuk karya Ibu dan Pak yang monumental. Misalnya Ibu dan Pak punya paten, misalnya Ibu dan Pak punya jurnal internasional, isi lagi jurnalnya tahun 2005, ya klik tahun 2005, kemudian dimasukkan jurnalnya. Tujuannya apa? Barangkali nanti ada yang mau pakai hasil hasil jurnal saya, hasil paten saya dan seterusnya. Karena ini bisa dipakai untuk tukar menukar informasi. Oleh karena itu isi lagi karya-karya monumental walaupun itu sudah agak lama, ya tidak apa-apa karena itu masih akan bermanfaat, ya makin bermanfaat. Oleh karena itu strateginya mengisi BKD yang pertama itu adalah semester yang sekarang sama kemarin untuk apa? Untuk alokasi tunjangan. Sesudah itu ngisi lagi kalau sudah punya waktu ngisi lagi sampai naik pangkat terakhir. Tujuannya apa? Agar supaya data naik pangkat terakhir saya masuk, ya. Sudah itu kalau punya karya-karya monumental silahkan diisi, ya silahkan diisi. Seperti itu strateginya ngisi. Berikutnya ini struktur penyimpanan ADI. Jadi struktur penyimpanan ADI itu adalah terdiri dari data umum dan data akademis. Data umum meliputi identitas, kepegawaian. Jadi seakan-akan kalau kita punya almari gitu, punya almari yang pertama itu laci yang atas itu namanya data umum. Begitu yang kedua itu adalah data aktivitas akademik. Kalau yang data umum yang kotak atas isinya ini identitas, kepegawaian, data akademik dan seterusnya. Kemudian aktivitas akademik ini disimpan menurut semester dan tahun kegiatan. Sehingga kotak-kotaknya latih kegiatan akademik kita itu ada tahun sama semester. Sehingga kalau kita mau mengisi tahun 2005, ya kita klik tahun 2005 semester 1 kita masukkan ke sana. Dan itu kotak-kotak semester tahun itu dibagi kotak-kotak lagi menjadi kotak-kotak apa? Kotak-kotak bidang A, bidang B, bidang C. Ini yang sesuai dengan Permenpan. Sehingga almarinya Ibu dan Bapak itu sudah tersimpan sesuai dengan undang-undang. Jika nyarinya lebih gampang, gitu. Ini yang disediakan Dikti untuk dosen, untuk melayani dosen. Sehingga pada hakikatnya BKD yang kemudian muncul sebagai SPKD itu mutlak adalah untuk melayani dosen, ya, untuk melayani agar supaya punya almari digital. Ya, kalau dulu itu kita mewariskan harta,
Sekarang kita bisa mewariskan kekayaan intelektual. Passwordnya diberikan pada cucunya. Ini loh kekayaan intelektual saya kasihkan. Passwordnya diberikan, beliau sudah bisa akses kemana-mana dengan password itu. Ya, jadi Ibu dan Bapak bisa melihat, mencari, mengedownload kembali semua yang pernah diunggah. Artinya semua saja yang pernah Ibu dan Bapak unggah maka diklaim balik bisa. Ya, KTP, kalau KTP dulu scanning-nya miring, ya nanti di download di Jakarta ya miring, kan itu. Pernah ada orang tanya saya begini, Pak Joko, kalau saya bikin buku itu yang diupload apa enggak cukup lembar pengesahan sama daftar isi saja ya? Ya boleh lembar pengisian sama daftar isi saja. Tapi kalau Ibu dan Pak ingin mengambil buku itu di Jakarta enggak bisa. Yang keluar hanya lembar pengesahan sama daftar isi. Tapi kalau Ibu dan Pak yang klaim itu soft filenya, maka Ibu dan Pak bisa klaim balik soft filenya. Loh, bisa ya bisa. Pokok apa yang kita upload, kita bisa klaim balik. Kalau begitu nanti batasan hak kekayaan intelektual saya kan diambilin orang itu situs saya. Tidak. Karena apa? Yang bisa diakses oleh orang lain itu hanya judulnya saja. Ketika Ibu dan Pak nulis membuat buku teks misalnya farmakologi misalnya, buat gitu. Itu kan ditulis membuat buku farmakologi, gitu ya. Terus kemudian kan filenya kan diupload. Orang nggak bisa lihat yang uploadan ini, tapi bisa melihat yang judul, gitu. Judulnya yang bisa dilihat, uploadnya nggak bisa. Sehingga kemudian bisa tukar menukar. Tapi kalau upload ini harus menghubungi orang yang itu tadi. Jadi caranya melindungi seperti itu. Nah, oleh karena itu memang milik kita Ibu dan Pak SPKD ini. Oleh karena itu mari kita isi ya, agar supaya kita punya almari digital, gitu. Almari digital. Jadi orang tidak bisa. Kecuali daripada itu juga kalau bisa nulisnya judul itu yang konseptual. Pernah ada yang nulis itu penelitian hibah bersaing 2012. Ya, dapat penelitian hibah bersaing, tapi di judulnya ditulisan penelitian hibah bersaing tahun 2012. Ya nanti kalau di search tidak keluar gitu ya. Kan seharusnya yang ditulis di situ adalah substansi ya. Oleh karena itu ini penting karena nanti kalau kita search maka kata kuncinya akan keluar. Seperti itu. Jadi itu kira-kira Ibu dan Bapak yang nanti SIPKD nanti sekarang Ibu dan Bapak nanti bisa melatih diri bagaimana ngunggah bukti, bagaimana klaim balik bukti dan seterusnya bisa sekarang ya. Situsnya sudah ada, nanti akan dipandu sama Di Haji nanti akan menjelaskan. Di Haji menjelaskan mulai dari awal ngisi dosen sampai verifikasi atau verifikasi saja. Ya. Atau yang mengisi dosen saya tunjukkan saja selintas. Nanti Ibu dan Pak untuk yang verifikasi bisa dihitung ya.